Semoga bukan pengalaman pribadi. Mantan pelaku. Hampir semua zina itu pasti berawal dari pacaran. Paling simpel, langsung cerita aja ke Allah. Qad aflahal mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di CBR nih. Lanjutan yang tadi kan sempat ada tanya jawab juga ya, tentang apa namanya Den? Orang yang galau, yang dideketin sama orang, tatonya di prank, ditinggalin begitu aja. Emang ini cowoknya agak-agak kurang ajar sebenarnya ya. Udah deketin cewek, udah baper, pengen dipacarin, ngilang begitu aja, ceweknya jadi depresi. Iya benar. Kasihan kan ceweknya gitu. Tolonglah kan. dijaga perasaan cewek itu ya. Iya. Cewek itu sensitif. Sensitif banget. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi Den? Ada. Apa nih pertanyaan ini? Kayak gua ada persiapan nih buat pertanyaan yang bener. Ini agak shock sih dengan pertanyaan ini, tapi emang ada beberapa yang nanya, tapi ya kita mau nggak mau harus jawab. Ada dua penanya yang mirip banget sama pertanyaan ini. Kita pilih salah satu. Kenapa rata-rata yang nanya cewek ya? Sama cewek banyak masalah gimana? Karena mungkin pada dasarnya cewek itu kan perasa ya. Perasa itu orang-orang yang demen perasa itu kan berhubungan dengan hati. Hati itu berhubungan dengan curahan. Makanya namanya CBR kan curhat nih, curahan hati. Makanya yang biasanya banyak mencurahkan itu adalah perempuan. Cocok loginya seperti itu. Ya, cocok logi lah, gitu kan. Tapi nggak tahu sih ya. Tapi mudah-mudahan bener lah. Mudah-mudahan bener ya. Kayaknya sih benar kayak. Ini pertanyaannya nih masih dari Miss perempuan. X. Dari Miss X, dari Uhti X. Uhti X. Kalau ini kayaknya lebih banyaknya ke Mas Rasul sih sebenarnya. Jangan saya dong. Soalnya saya kan masih muda. Kan Deden konselingnya. Saya kan orang terapinya yang bisa nerapi. Gini, pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen pisah sama suami. Aduh, berat banget nih masalahnya, kalau nggak dijawab juga gimana ya? Udah nanya. Dari awalnya aja tuh udah bikin shock sebenarnya. Jadi sebenarnya orang yang nanya ini sempat datang ke RTH Den. Gitu. Katanya ya sempat datang, cuma kan kita pandemik nih lagi tutup. Jadi yang nggak bisa ditemuin gitu. Memang kita lagi nggak buka kan. Benar. Dan juga saat dia nyampe di sana nggak ada hubungin kita sebenarnya kan. Nggak buat janji dulu. Oke, lanjut ya. Ya lanjut. Akhirnya dia nanya di sini Iya, kayaknya nanya di sini nih. Saya pengen pisah sama suami gitu kan. Kita bingung dong alasannya kenapa, tapi di sini dia disebutin alasannya. Saya pengen pisah sama suami saya karena agamanya, sifatnya, dan lain-lainnya itu emang tidak bisa dipertahankan. Nggak bisa ditolerir. Iya, tidak bisa ditolerir. Mungkin buruk ya. Ya kalau misalkan ini ya dalam tanda kutip buruk ya. Cuman kan kita nggak tahu sejauh mana nih buruknya. Betul. Gimana terus pertanyaannya gimana? Cuman saya nggak bisa lepas karena saya mikirin anak. Oh gini, saya ngerti nih konsepnya. Jadi dalam mungkin ibu ini tuh dalam suatu rumah tangga dia ingin cerai sama suaminya karena mungkin beberapa faktor karena mungkin dari kayak akhlaknya, terus dari sifat suaminya yang tidak bagus, dari sisi agamanya juga yang kurang bagus gitu kan. Makanya dia ingin pisah. Cuman dia nggak bisa ngelepasin karena dia mikirin masalah, mungkin kayak anaknya takut kayak mungkin broken home. Oke, broken home. Ngomong-ngomong masalah broken home deh. Jadi kalau menurut saya, ini jawab nih ya. Ini menurut saya pribadi, mungkin bisa diambil atau enggak jawabannya. Ini kayaknya kita jawab agak serius nih. Karena yang nanya kan udah nikah ya, udah berumur berarti nih. Kalau menurut saya pribadi nih, buat mbaknya, anak broken home itu penyebab broken home itu bukan dari perpisahan kedua orang tua. Betul. Banyak di luar sana anak yang broken home keluarganya utuh. Betul. Ini balik lagi ke mindset kita. Banyak juga orang-orang yang pisah anaknya justru berprestasi. Betul. Nggak jadi broken home. Kenapa? Karena kalau menurut saya nih memang terkadang daripada kita bertahan dalam satu hubungan yang salah, maksudnya dalam hubungan yang memang udah tidak baik ya dari segi agama, dari segi dari segi kehidupannya, dari segi sosialnya. Kalau menurut saya lebih baik memang ditinggalkan gitu. Betul. Kenapa?
Yang tadi broken home itu bukan perkara orang tua bercerai. Bahkan banyak orang tua yang masih bersama karena hubungannya kurang harmonis, anak-anak jadi broken home. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, zaman Rasulullah itu ada, saya lupa siapa, seorang sahabat, istrinya itu bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah saya pengen cerai dengan si fulan gitu kan. Rasulullah nanya alasannya kenapa. Saya nggak memungkiri Rasulullah, agama si fulan ini baik banget gitu. Agamanya baik banget. Dia termasuk orang yang agamanya bagus gitu. Hanya saja saya setiap melihat dia, melihat sikap, melihat tingkahnya dia, saya itu sampai digambarkan, jadi intinya tuh kesel gitu setiap melihat tingkahnya dia, melihat sikapnya dia. Saya tuh kesal gitu, sampai saya tuh pengen banget ngeludahin dia lah gitu. Seperti itu, sampai seperti itu kasarnya. Terus apa yang dilakukan Rasulullah, ya udah, karena kan daripada saya terus bersama dan terus memendam ini, dan ini kan akan menjadi dosa kan. Akhirnya ya udah, itu adalah perceraian pertama wanita meminta cerai pertama kali di zaman Rasulullah. Itu kisahnya. Maksudnya di saat satu hubungan itu memang udah dirasa kurang baik, maksudnya ini yang benar-benar udah dirasa ya, udah maksudnya benar-benar secara syar'i nih, karena kita kan nggak tahu nih sebenarnya hal-hal seperti apa nih. Kayak misalkan contohnya si suaminya pas nikah itu main judi mulu gitu misalkan. Kan duit habis mulu, terus ringan tangan, main gampar gitu kan, terus main cewek mulu, kan itu kan hal-hal yang udah nggak bisa ditolerir kan. Kan kalau misalkan pun tetap dipertahanin, kasihan si anaknya juga, wah ngeliat ibunya sering disiksa gitu kan, jadi kan gangguan psikologis tersendiri buat si anak. Daripada dipertahanin, kalau untuk hal-hal seperti itu ya mendingan pisah kalau menurut saya. Cuman balik lagi nih ke pertanyaan ini, Allah itu Allah itu tidak mengharamkan perceraian, hanya saja membenci perceraian. Jika dirasa memang ini karena kita ini kurang jelas nih masalahnya apa sebenarnya kan. Jika ini memang masalah-masalah hal-hal umum, maksudnya belum sampai ke tahap tadi yang mukul, akidahnya masih benar gitu, maksudnya masih ngajak ke dalam hal kebaikan, hanya masalah-masalah kecil lah, masalah-masalah rumah tangga gitu kan, masalah-masalah rumah tangga ya toh diselesaikan baik-baik. Pun kalau misalkan perlu ada orang ketiga, ya orang ketiga yang menengahi gitu, yang menjadi moderasi, itu ya nggak apa-apa gitu, bisa datang ke RTH jadi orang ketiganya. Saran saya jangan sampai mertua yang jadi orang ketiganya. Kenapa? Terkadang orang tua itu malah ngompor-ngomporin hal yang nggak baik. Iya betul. Ataupun bisa jadi kayak berat sebelah mungkin. Berat sebelah bisa jadi, makanya moderator atau yang orang yang memoderasi itu jangan sampai orang tua, baik itu orang tua cewek maupun orang tua cowok. Betul. Jadi kalau bisa ya ke RTH aja atau ke psikolog lah. Kalau misalkan ke RTH nggak takut gitu, ke RTH. Ke konselor juga bisa. Ke konselor bisa, ke psikolog bisa. Bisa. Tapi yang jelas datang aja ke RTH, karena kan kita benar-benar netral dong, kan kita nggak tahu kita kan. Selain kita kasih solusi, kita sembuhin juga terapi. Benar, kita terapi juga. Hatinya, fisiknya gitu. Nah, itu Dan kalau dari saya. Gitu kan. Kalau pandangan Deden gimana? Tadi dulu. Berarti nih ya, saya juga menangkap nih dari omongan-omongan kita tadi ya. Berarti kalau misalkan tadi Uhti bilang, tapi saya nggak bisa melepaskan karena saya takut anak saya broken home. Bener banget. Broken home itu bukan salah satu penyebab broken home itu bukan dari perceraian. Ya. Ada orang tua yang utuh, bener, tapi anaknya broken home. Bener kan? Entah itu anaknya kurang perhatian dan kasih sayang, entah itu dari sikap orang tua kepada anaknya gitu kan. Jadi kalau misalkan memang si suaminya, sebenarnya saya pantas gak sih ngomong kayak gini, saya belum berumah tangga, mohon maaf ya. Tapi kan konseling. Iya. Kan konselor itu harus memperdalam semua aspek ini dong, aspek apa namanya, aspek permasalahan di lingkungan. Mungkin ini salah satu pembelajaran juga buat Deden. Tapi kalau sekiranya memang suaminya memang udah di luar batas ya, seperti kayak misalkan mukul, menghamur-hamur uang untuk judi atau bermain perempuan misalkan ya, atau apalagi dari sisi agamanya memang benar-benar nggak ada banget gitu kan, kayak karena kan notabene kan suami itu kan harus menjadi imam dalam keluarga. Iya benar. Contoh hal kecilnya jelas, misalkan ya ngajak sholat berjamaah bareng-bareng misalkan. Sholat sunnah berjamaah. Iya, kalau sholat berjamaah kan laki-laki ke masjid. Oh iya betul. Iya.
misalkan dalam sisi itunya juga misalkan sudah tidak ada misalkan gitu ya, alangkah lebih baiknya mungkin itu jalan satu yang terbaik. Mungkin itu yang terbaik. Tapi tadi kan harus dilihat lagi karena kita nggak tahu nih masalahnya seperti apa sebenarnya. Karena nggak spesifik banget. Nggak spesifik banget. Tapi kita tidak menyarankan banget gitu ya. Maksudnya selagi kalau misalkan cuma hal-hal kecil gitu. Hal-hal kecil, hal yang masih bisa dirubah, masih bisa didiskusikan. Ingat Allah itu tidak melarang, tidak mengharamkan perceraian. Namun membenci. Allah itu membenci terkait terhadap perceraian. Makanya kalau misalkan masih bisa dipertahankan, masih bisa dirubah gitu. Alangkah baiknya kalau menurut saya ya tetap dipertahankan. Karena tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Benar. Sebenarnya. Kecuali kalau memang udah di luar batas akidah, batas sikap, batas sosialisasi gitu kan, batas kewajaran yang inilah gitu. Betul. Itu sangat kita anjurkan ya udah nggak apa-apa diakhiri aja. Saya juga sangat setuju sekali dengan itu. Gitu sih kalau dari saya. Kalau dari Deden gimana? Ya itu saya namanya itu aja. Ya itu aja ya. Itu sih mungkin ya. Mungkin itu aja dari kita. Ya. Semoga dari keterbatasan kita teman-teman atau yang penanya ini minimal penanya ini bisa mendapat jawaban yang memuaskan lah ya. Betul. Dan bisa menjadi acuan juga untuk apa yang tindakan yang bisa diambil gitu. Betul banget. Dan mohon maaf nih apabila penyampaian kita misalkan ada yang salah atau misalkan ada yang kurang tepat, mungkin teman-teman juga yang lebih pahamnya bisa langsung komentar gitu kan ya. Iya, bisa langsung komentar. Nah, sama kalau misalkan teman-teman juga punya pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya, aduh ganjel nih pengen curhat nih gitu, bisa DM, bisa komentar di bawah di YouTube kita atau bisa juga DM ke Instagramnya rth.company. Nanti di sana akan kita coba filter, akan kita coba bawain seperti ini ya. Kalau misalkan kita bisa langsung jawab kita langsung jawab. Ya. Pokoknya kalau misalkan panjang ya mau nggak mau kan kita bikin podcast. Benar ya, karena kan banyak banget teman-teman yang DM ya ke rth.company. Jadi kalau sekiranya itu pertanyaannya memang simpel dan kita bisa jawab saat itu juga ya akan kita jawab saat itu juga di DM. Tapi kalau sekiranya memang itu membutuhkan penjelasan yang sangat panjang, kita kan nggak mungkin voice note atau nggak mungkin juga kita video di ini kan. Jadi alangkah lebihnya kita juga sharingnya tuh lewat video di YouTube gini. Selain kita menjawab pertanyaan dari yang si penanya, kita juga bisa sharing ke yang lain yang punya masalah yang sama. Betul. Itu ya. sih paling dari kita. Betul. Jangan lupa di follow Instagramnya di rth.company. Buka juga website kita di www.rumahteduhhamba.com dan juga follow and subscribe, like and comment YouTube kita di Rumah Teduh Hamba. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke seluruh sosial media teman-teman. Iya, dan juga jangan lupa kalau misalnya punya permasalahan-permasalahan dan pengen curhat langsung ke kita atau pengen diterapi langsung nih, pengen sembuh penyakit fisik ataupun psikisnya atau traumatiknya, bisa datang kemana Den? Alamat kita Den? Ingat di Ruko RTH di dekat Rumah Sakit Jati Sampurna. Ketik aja di Google Maps kalian Rumah Teduh Hamba. Nanti akan muncul, jadi kita udah terdaftar di situ lah. Betul. Dan kita akan melayani dengan sepenuh hati dan jiwa raga. Free, tenang aja free. Kita melayani dengan cinta ya. Kita semuanya free. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ngasih sesuatu, ya kita juga kita juga nggak nolak. Kita terima. Ya mungkin itu aja ya. Ya jangan lupa juga ini apa? Training kita. Oh iya betul. Kita ada training ruqyah, ada training RTH-nya juga. Betul. Mungkin kita bukan cuma bisa meruqyah, tapi kita juga bisa mengajarkan orang bisa meruqyah sendiri. Iya, dan juga kita juga bisa mengajarkan tentang psikologis Islami. Tadi dulu kita juga punya buku ruqyah. Oh jadi kalau teman-teman, buku saya dipinjam. Iya, jadi teman-teman kalau misalkan belum sempat nih datang ke RTH, misalkan untuk training ruqyah, pengobatan dan segala macam, nih sebenarnya kita punya buku. Apa judulnya? Judulnya Ruqyah Syariah itu mudah, semua orang pasti bisa. Tuh, dari judulnya aja udah ketahuan banget ya. Semua orang tuh bisa melakukan ruqyah, gitu kan. Pembelajarannya sangat gampang dan pastinya di sana tata caranya detail banget ya. Bacaannya ada kan. Bahkan di situ ada hal yang menarik ya kan. Di situ kita jelaskan dukun-dukun yang berkedok ustad. Wajib banget, jangan di ini dulu. Biar penasaran ciri-cirinya itu apa gitu. Pokoknya kan. Kita nggak mau spoiler, yang pasti bukunya itu sangat bagus, terbatas dan
terbatas banget. Iya, terbatas banget. Benar. Dan apakah kalian adalah salah satu orang yang beruntung gitu kan mendapatkan buku tersebut gitu ya? Mesennya cuma ada di cuma bisa pesan di @deden_pratama atau di @reds_underscore atau di @redsuanggara dan juga di @rth.company. Bisa. Ya. Cuman 3 tempat itu di 3 aja. Instagram itu ya. Dan sangat murah sekali pastinya ya. Murah. Teman-teman bisa langsung DM kalau ingin memesan ya. Mungkin itu aja sih ya. Udah itu aja. Udah Lama malam ya. banget. Mungkin itu aja nih pada kesempatan kali ini. Saya Deden Pratama dan juga Redsuanggara. pada sesi kali ini di CBR Suhat bareng RTH. Semoga kita bisa bertemu kembali dan bisa sharing kembali ya. Ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.